gelap. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau nyatakan segala berkat anugerah, kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk ibadah di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan menyediakan berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan Roh Kudus sendiri akan berbicara dan mengajar setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu nyata, berkuasa dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini, untuk menyampaikan firman Tuhan. Berbicara Roh Kudus pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami terima firman-Mu dengan percaya dan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat sore menjelang malam. Bapak Ibu, ketika saya berdoa di awal tahun, Bapak Ibu, memasuki tahun 2025, saya dapat pesan Tuhan untuk saya pribadi, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau saya boleh sharing juga malam hari ini kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan berpesan umatku akan masuk ke sebuah kehidupan yang baru. Sama seperti orang Israel yang meninggalkan padang gurun dan mulai menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata, daerah yang akan kamu lalui itu tidak pernah kamu lalui sebelumnya. Itu sebabnya pengalaman masa lalu kita nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengevaluasi, kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan di tahun ini, tetapi Bapak Ibu Saudara sadarilah bahwa sehebat-hebatnya seseorang bisa merencanakan, itu semuanya adalah berasal dari masa lalu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merencanakan dari masa depan. Bapak Ibu, nggak ada yang tahu masa depan kita ya. Jangankan 1 tahun lagi Bapak Ibu, besok aja apa yang terjadi kita juga nggak tahu. Itu sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat dengan tabut perjanjian. Jaraknya hanya boleh 200 hasta. Kenapa? Karena kita butuh tuntunan Tuhan. Karena orang Israel sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Itu daerah yang belum pernah dilalui. Nah itulah pesan Tuhan yang saya dapat di awal tahun Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk tahun yang orang berkata tahun ketidakpastian. Masuk tahun 2025 kita sudah mendengar banyak berita-berita yang mulai mengkhawatirkan, mulai mencemaskan, mulai kita bertanya-tanya ada apa? Bencana alam di mana-mana, musibah di mana-mana, banjir di mana-mana Bapak Ibu. Kolam renang itu ada di mana-mana sekarang semua. Cuman tidak bening tapi coklat semua Bapak Ibu ya. Waduh, belum lagi kejahatan sekarang dibongkar di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Kejahatan, korupsi luar biasa.
Ekonomi katanya tidak baik-baik saja. Itu sebabnya Bapak Ibu, sore malam hari ini, izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema doa. Sebuah kata yang singkat, sederhana, tapi powerful. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Lembaga Alkitab, Bapak Ibu Saudara, memberikan judul dari Mazmur pasal yang keempat ini adalah doa pada malam hari. Malam hari berbicara sesuatu yang mungkin kejahatan bisa terjadi. Malam hari berbicara sesuatu yang menakutkan. Malam hari berbicara sesuatu yang gelap dan kita tidak bisa melihat dengan mata kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ini adalah doa di mana hidup kita mungkin seperti dalam keadaan yang tidak pasti, gelap Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata seperti ini, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bapak Ibu, bukankah ini adalah sebuah kerinduan dalam hidup kita? Bahwa ketika dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Oh ya Bapak Ibu Saudara, waduh lagi berat, lagi ada banyak masalah pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga lega hati kita. Dan ketika kita berdoa, Tuhan mengasihani kita dan mendengar setiap doa kita. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita berdoa, kita ingin Tuhan mendengar doa kita. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana doa kita bisa didengar oleh Tuhan? Ada yang berkata, saya nggak bisa berdoa Pak. Padahal sudah jadi Kristen tahunan, nggak bisa berdoa, kenapa? Bukan nggak bisa berdoa, tapi dia malu karena orang lain berdoa dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang puitis. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Halik, wah segala Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya banyak orang jadi minder, saya emang gak bisa doa, Pak doa ya, doa untuk makan. Ya doa untuk makan, ya doalah untuk makanan, gak usah doa untuk bangsa dan negara, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, sebetulnya doa seperti apa yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mari kita lihat dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16. Alkitab berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah lihat Bapak Ibu Saudara yang saya beri huruf lebih besar, warna kuning. Doa orang yang benar. Bila dengan sangat yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Yang didengar oleh sorga. Ternyata bukan doanya Bapak Ibu. Mari perhatikan kata-kata di sini. Doa orang yang benar. Bukan doa yang benar. Kalau doa nggak boleh salah. Kalau salah kita dikutuk, aduh Bapak Ibu masa kita punya Tuhan yang sejahat itu, dia kan Bapa. Kalau anak kita yang masih kecil, dia mau minta makan tapi ngomongnya minta minum. Terus kita marahin kan Bapak Ibu Saudara? Enggak. Namanya juga mereka anak yang kita kasihi. Alkitab berkata bukan doanya. Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing dengan kata-kata doa. Dengan isi doa. Yang harus kita pikirkan adalah siapa yang berdoanya. Alkitab berkata doa yang sangat besar kuasanya adalah doa dari orang yang benar. Jadi penentunya bukan doanya Bapak Ibu Saudara. Bukan kata-kata doanya. Sebabnya nanti mungkin minggu depan ada yang disuruh doa, jangan malu lagi Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena yang penting adalah orangnya, doa orang yang benar. Nah saya tulis dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan doa orang yang menuruti kemauan Allah. Itulah yang mempunyai kuasa yang besar. Doanya sederhana, it's okay. Bahkan mungkin doanya salah menurut orang lain. Tapi Tuhan lihat hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lihat hati kita lebih daripada Tuhan lihat daripada Tuhan dengar
perkataan kita. Dia Bapa bahkan yang tahu apa yang kita mau doakan sebelum kita berdoa. Nah, jaminannya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma di perjanjian baru. Dalam perjanjian lama mari kita lihat. Dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Baru setelah itu Tuhan berkata telinganya tertuju kepada teriak mereka minta tolong. Jadi yang utama adalah orangnya harus benar. Baru setelah itu Tuhan dengar doa dan teriakan mereka. Dan persis sama, hampir sama dengan dalam perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat 12, Petrus mengutip Mazmur 34 ayat 16 ini dikatakan sebab mata Tuhan tertuju sekali lagi. Artinya apa? Apa yang dalam perjanjian lama ditulis dan digenapi dalam perjanjian baru itu adalah sah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mataku tertuju kepada orang-orang benar. Dan telingaku kepada permohonan mereka yang minta tolong. Siapa mereka itu? Orang-orang benar. Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat dan kita bisa mengerti doa seperti apa yang Tuhan akan jawab. Bukan bagusnya kata-kata doa, tetapi bagaimana hidup dari si pendoa itu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di hadapan Tuhan. Karena Amsal 15 ayat yang ke-8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang, apa Bapak Ibu? Jujur dikenannya. Jujur dalam bahasa aslinya adalah yasar. Yasar itu bukan berarti mau ke sini tiba-tiba ke rumah sakit. Itu nyasar Bapak Ibu Saudara. Ini yasar. Yasar artinya lurus, tegak, benar, jujur, tepat. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, doa nggak usah bagus-bagus. Ya kalau bisa doa bagus, ya bagus juga Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau pendoa syafaat, ya harus baguslah doanya. Tapi Bapak Ibu sebagai pribadi, mari kita yakin bahwa Tuhan jauh melihat hati dan hidup kita. Dibanding dengan Tuhan menilai doa kita. Doa kamu kata-katanya, cuman 4 nilainya. Tapi hidup kita 9 di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih berarti daripada terbalik. Kita memberikan 2 contoh Bapak Ibu Saudara. Satu kali, seorang Raja Darius, seorang raja yang suka dengan pujian dari manusia. Dan dia didatangi oleh orang-orang, bawahan-bawahannya berkata, wah Darius, kau raja yang hebat, kau raja yang luar biasa. Kau raja yang besar, agung. Waduh, mulai besar hati. Raja Darius untuk membuktikan kebesaran dan keagungan raja, mari kita buat sebuah aturan, tidak boleh ada seorang pun yang minta kepada yang lain kecuali kepada raja dalam waktu beberapa hari ini. Setuju kata raja, namanya juga dia haus dengan pujian. Begitu dia angkat, apapun yang diminta dia kasih. Dan kita buat aturannya dengan aturan hukum media Persia. Artinya apa? Nggak boleh diubah oleh siapapun. Bahkan raja sendiri nggak bisa berubah. Setuju kata raja. Lalu dia ambil cincinnya, dia cap peraturan itu. Dalam waktu beberapa hari ke depan tidak boleh ada seorang pun yang minta kepada yang lain kecuali kepada raja. Tanpa Raja Darius sadari bahwa ini sebetulnya adalah sebuah jebakan. Karena sasaran mereka adalah, Bapak Ibu tahu siapa? Daniel. Daniel punya kebiasaan 3 kali sehari berdoa menghadap Yerusalem. Kiblatnya ke Yerusalem. Dan mereka mulai tunggu, mulai lihat. Danielnya berdoa enggak? Dan Danielnya berdoa. Ketika Daniel berdoa ditangkap basah dan dibawa kepada raja dan berkata, ini raja minta kepada Allah yang lain, dewa yang lain, enggak kepada raja. Darius mulai sadar, ini adalah jebakan. Enggak bisa apa-apa, karena aturannya enggak bisa dirubah. Bahkan raja sendiri enggak bisa mengubah. Dan akibatnya apa? Daniel harus masuk gua singa. Daniel, semoga Allah yang kamu sembah sanggup menyelamatkan aku. Daniel Bapak Ibu Saudara kan tidak akan berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, Khalik semesta. Oh keburu diterekam sama singa Bapak Ibu Saudara.
Dia cuma mungkin begitu dimasukkan ke gua singa itu, dia cuma bisa berdoa, Yehova tolong saya. Sederhana. Tapi ketika semalam-malam ini tuh Bapak Ibu Saudara, dia bertahan di gua singa itu. Dan besok paginya Darius pagi-pagi cepat, Daniel, nggak ada suara. Daniel, apakah Allah yang kau sembah selama ini sanggup menolong engkau? Tiba-tiba ada jawaban, ya Rajaku, ya Allahku sanggup. Dan Alkitab berkata dalam Daniel pasal 6 ayat 23, kenapa? Karena Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Bapak Ibu, singanya bukan singa yang top. Top itu adalah tua ompong peot, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Singanya singa yang perkasa, muda, nggak dikasih makan, sehingga lapar, begitu lihat daging manusia, wah. Tapi kenapa seolah-olah singanya nggak bisa? Malaikat Tuhan diutus. Ada berapa singa di situ? Ada malaikat Tuhan di situ. Semalam-malaman mereka berjuang untuk mengatupkan mulut singa. Sampai mereka rada iri itu sama Daniel. Kat, satu malaikat bilang sama malaikat yang lain, itu si Daniel anak-anak tidur. Kita harus mengatupkan mulut. Daniel berkata, memang tugas kamu, saya mah tidur Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjanji, dikatakan apa? Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Dan juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu, bukan doa Daniel yang luar biasa, tapi hidup yang Tuhan perhitungkan. Demikian juga dalam perjanjian baru ada dua hamba Tuhan, Rasul Tuhan yang namanya Paulus dan Silas. Udah digebugin sepanjang hari, udah disiksa luar biasa, tetapi Alkitab berkata kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Las, apa Lus? Ya kan Silas sama Paulus, Bapak Ibu Saudara. Nyanyi yuk. Nggak kira-kira, ini lagi sakit gini nyanyi. Tapi kan kita harus memuji Tuhan, ya udah nyanyi. Nggak ada musik yang bagus seperti tadi, Bapak Ibu Saudara. Mereka berdua suara falas karena sakit, semuanya mereka nyanyi. Mungkin kalau yang tadi ada suara 1, suara 2, suara 3, ini suara 27, Bapak Ibu Saudara ya. Udah falasnya kemana-mana. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan lihat. Ketika Tuhan mendengarkan puji-pujian mereka, maka apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga, Bapak Ibu Saudara, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dua bukti cukup bahwa doa itu didasarkan atas hidup orang benar. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini orang benar, setuju Bapak Ibu? Tapi apakah Bapak Ibu, Saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Saya percaya di sini nggak ada lagi lah perampok. Ada nggak perampok di sini Bapak Ibu? Nggak ada lah ya. Kalau ada perampok saya juga mesti hati-hati nih Bapak Ibu. Nggak ada pencuri, nggak ada lah Bapak Ibu. Saya percaya nggak ada orang jahat lah di sini. Tapi mari perhatikan satu hal, 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ini yang terjadi banyak kepada anak-anak Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Bapak Ibu, mungkin kita udah nggak nyuri lagi, nggak ngerampok lagi, nggak hidup dalam dosa-dosa yang lama. Tapi gimana dengan perkataan kita? Banyak orang Kristen bersalah dengan perkataannya. Tanpa sadar ngutuk diri sendiri. Tanpa sadar ngutuk pasangan hidupnya. Tanpa sadar banyak juga yang ngutuk anak-anaknya. Tanpa sadar banyak yang ngutuk orang lain. Tanpa sadar kita bersalah di hadapan Tuhan. Pepatah dunia berkata lidah memang tidak bertulang. Ya iyalah, kalau bertulang mah keras atau gimana kita bisa ngomong. Tapi saking fleksibelnya dengan mudah kita ngomong. Dan ngomongan itu membuat orang lain terluka, membuat orang lain jadi syak, membuat orang lain jadi tersinggung. Seringkali Bapak Ibu Saudara dengan ucapan kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa doa
Seorang hamba Tuhan yang bernama John Bunyan berkata seperti ini, doa akan membuat seseorang berhenti dari dosa. Atau sebaliknya, dosa yang akan membujuk seseorang untuk berhenti dari doa. Bapak Ibu mau milih yang mana? Mari kita belajar berdoa. Bukan untuk supaya doa kita selalu dijawab oleh Tuhan, ya walaupun itu kerinduan hati kita. Tapi kita berdoa supaya Tuhan mengubah diri kita. Supaya doa itu membuat kita berhenti dari dosa. Berhenti dari segala ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang jahat. Atau kalau Bapak Ibu Saudara kita tetap ada dalam dosa, ya lama-lama kita akan berhenti berdoa. Soren Kierkegaard berkata, Bapak Ibu Saudara, doa tidak akan mengubah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, emangnya kita bisa mengubah Tuhan? Dia Allah yang besar. Kita yang harus berubah. Orang yang berdoa itulah yang harus berubah. Dan ketika orang itu berubah, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka doanya menjadi doa yang berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Doa seperti apa yang Tuhan akan jawab dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Alkitab berkata seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, Allah, Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaannya begini, apakah kita berdoa meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau sesuai dengan kehendak diri kita sendiri? Alkitab berkata, seringkali Tuhan tidak jawab doa kita karena yang kita minta adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk kepentingan kita sendiri. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa meminta sesuatu seperti kehendaknya? Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama Bapak Ibu Saudara? Mintalah apa saja. Kalau yang tadi, percayalah kepadanya, dia akan mengabulkan doa kita. Ini mintalah apa saja. Sama kan Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita kehendaki. Syaratnya satu, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, hari ini Bapak Ibu saya ada banyak tentang firman tinggal dalam diri kita. Saya ambil satu saja Bapak Ibu. Supaya kita bisa menangkap. Saya mau ambil sebuah tema, menyatakan firman dalam doa kita. Bapak Ibu pernah khawatir? Bapak Ibu pernah cemas? Seringkali tanpa sadar ketika kita khawatir, kita cemas. Apa yang kita katakan? Kekhawatiran kita, kecemasan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini mari kita belajar hidup dalam firman, dan firman itu tinggal dalam diri kita dengan cara apa satu? Menyatakan firman dalam doa. Ketika kita khawatir Bapak Ibu, daripada kita ngomong kekhawatiran kita, daripada kita akhirnya menyebabkan orang lain juga jadi khawatir. Ya, seorang istri yang khawatir cerita sama suaminya ikut khawatir. Cerita sama anak-anaknya ikut khawatir juga Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita belajar dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya khawatir, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, katakan firman ini. Aku menyerahkan kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. Maka aku percaya Engkau akan memelihara aku. Karena aku juga percaya bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hari ini Bapak Ibu mari kita belajar. Supaya firman itu hidup dalam diri kita. Dan kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita berkata-kata, Bapak Ibu Saudara, ini nyambung dari yang tadi. Mulut kita, perkatakan firman. Doa kita adalah firman Tuhan. Ketika khawatir, kita berkata, Tuhan aku menyerahkan khawatirku kepadamu. Dan aku percaya Engkau akan memelihara aku. Karena aku percaya tidak selama-lamanya aku akan goyah. Satu kali Tuhan akan topang aku dengan kekuatan tangan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita sakit,
Ada banyak orang sakit, sakit, aduh sakit. Kenapa ya Tuhan kok nggak sembuhkan? Kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini? Katanya sakit saya sudah ditebus di kayu salib, kenapa saya tidak disembuhkan? Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ketika kita sakit, nggak lagi ngutuk, nggak lagi sungut-sungut, kita berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kita berkata kepada diri kita sendiri, hai, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Lalu kemudian kita ucapkan kata-kata iman ini, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, dan Dia juga yang akan menyembuhkan segala sakitku. Waktu kita sakit, perkatakan firman Tuhan, Tuhan, Engkau akan mengampuni segala dosaku, dan Engkau akan menyembuhkan segala sakitku. Enggak lagi ngeluh, enggak lagi ngomel, enggak lagi marah sama Tuhan, tapi perkatakan firman Tuhan. Waktu capek, Pak capek Pak, usaha sekarang susah, ekonomi berat, pajak naik dan seterusnya. Aduh Bapak Ibu Saudara, jujur mungkin banyak orang capek, lelah. Pak, hidup saya penuh dengan masalah, keluarga saya, pernikahan saya penuh dengan masalah. Pak, hubungan saya dengan orang lain masalah. Ketika kita lelah, ada orang berkata, lelah. Baru kemarin Bapak Ibu ketika ada ibadah hari Rabu, ada seorang wanita datang, 13 tahun di KDRT sama suaminya. Dan 2 tahun dia ditinggalkan selingkuh. Dia bilang, Pak, saya udah beli tali Pak, tapi nggak berani juga. Saya udah beli racun Pak. Tapi ketika itu saya mau lakukan, Tuhan berbicara. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Ketika lelah, mari kita katakan kepada Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan. Supaya aku mendapatkan kekuatan yang baru. Maka aku akan menjadi seperti Raja Wali. Bukan cuma ikut ibadah di persekutuan Raja Wali, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga jadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan aku akan berlari tidak menjadi lesu. Dan aku akan berjalan dengan tidak menjadi lelah. Katakan firman ini Bapak Ibu. Ketika kita lelah, capek rasanya. Secara batin Tuhan, masalah kok nggak selesai-selesai. Segala sesuatu terus menekan. Mari kita berkata, aku mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan membuat aku bisa terus berjalan, tidak jadi lelah, berlari, tidak jadi lesu. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang khawatir dengan anak. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu, ketika anak saya kecil, saya sempat khawatir sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sanggupkah saya bawa mereka dewasa, didik mereka jadi orang. Dulu juga orang sih Bapak Ibu Saudaranya. Maksudnya mereka jadi dewasa. Saya jujur Bapak Ibu, terasanya Tuhan mampu enggak saya ya? Sebagai ayah, saya bisa bawa anak-anak saya. Saya dapatkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, semua anakmu akan jadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Di situ saya mulai katakan ketika saya berdoa untuk anak-anak saya, kamu berdua akan jadi murid Tuhan. Enggak tahu gimana caranya, bukan karena saya pendeta mereka akan jadi murid, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka dan sangat besar kesejahteraannya. Tuhan angkat kekhawatiran saya Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini saya boleh melihat Tuhan memelihara hidup anak-anak saya. Bapak Ibu, ini hanya 4 contoh. Karena kalau terlalu banyak juga waktunya kurang Bapak Ibu. Hanya 4 contoh ini Bapak Ibu. Yang sering kali dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Khawatir, sakit, ketika lelah, kita khawatir untuk anak-anak kita Bapak Ibu Saudara hari ini. Mulai perkatakan firman. Karena doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan doa yang sesuai dengan kehendaknya adalah firman itu sendiri. Tuhan tidak akan pernah menyangkali firman-Nya. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika kita katakan firman, maka doa kita besar kuasanya. Malam hari ini kita praktek ya Bapak Ibu. Yang ini jangan ditutup. Bapak Ibu dalam keadaan apa hari ini kondisinya? Mungkin lagi khawatir, mungkin lagi sakit, mungkin lagi capek, lelah secara batin, secara fisik juga. Mungkin kita juga lagi bergumul untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, ini ada firman Tuhan
Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Atau Bapak Ibu punya firman yang lain yang jadi ayat emas selama ini. Ayo katakan firman Tuhan. Kita tidak lagi mengatakan sungut-sungut, omelan atau apapun, tapi kita katakan firman Tuhan. Kenapa? Doa yang menyatakan firman adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa masing-masing. Tundukkan kepala kita Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tahun-tahun ke depan bukanlah tahun-tahun yang mudah. Tuhan sampaikan bahwa daerah yang engkau akan lalui adalah daerah yang baru, di mana kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kemampuan kita di masa yang lalu. Tapi kita mesti belajar mengandalkan Tuhan. Kita mesti lihat tabut perjanjian itu yang melambangkan kehadiran Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan minta kita masuk dalam kehidupan doa yang sesungguhnya. Doa yang jadi berkat, yang jadi doa yang berkuasa adalah doa dari orang benar. Dan kita minta seperti yang Tuhan juga buat dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus melihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus melihat pergumulan kita semua. Bapak Ibu mulai perkatakan. Boleh pilih dari 4 ini mana yang mau Bapak Ibu perkatakan. Firman Tuhannya silakan Bapak Ibu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Oh ralabalalaba ya ralamalama ya ralabalama. Oh ralabalalama. Tuhan, kami tidak mau hidup terus dalam kekhawatiran yang membuat kami jadi tidak berdaya di hadapan Tuhan, di hadapan dunia ini. Tapi hari ini kami mau menyerahkan segala khawatir kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memelihara kami. Kami percaya tidak selama-lamanya kami akan goyah. Tuhan, mungkin kami harus mengalami sakit. Mungkin kami mengalami gangguan dalam kesehatan kami. Tapi kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan mengampuni segala dosaku. Dan Tuhan akan menyembuhkan segala sakitku. Tuhan, mungkin ada di antara umat-Mu yang mengalami kelelahan. Menghadapi segala sesuatunya mereka mulai lelah. Mereka lelah di dalam membangun keluarga, di dalam membangun pernikahan, dalam membangun usaha pekerjaan atau apapun. Tapi hari ini kami boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Kami akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kami akan terus berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Masalah pergumulan yang ada hanya membuat ujian dalam hidup kami yang akan membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan untuk umat-Mu. Hari-hari ini Tuhan menanggung segala sesuatunya. Bapak Ibu mungkin sedang bergumul untuk anak-anak, untuk keluarga. Mari kita katakan, Tuhan aku percaya, anakku akan jadi murid Tuhan. Anakku akan jadi murid-Mu ya Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau secara pribadi. Mereka akan diubahkan hidup mereka. Dan besar kesejahteraan mereka. Besar anugerah-Mu dalam hidup mereka. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari katakan apa yang ada dalam hatimu. Doa orang benar yang dipanjatkan sesuai dengan firman Tuhan. Besar kuasanya. Dan Tuhan akan dengar. Dan Tuhan akan jawab doa kita. Matanya tertuju kepada Bapak Ibu Saudara orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriakan kita yang minta tolong. Hari ini Bapak Ibu mari kita datang di hadapan Tuhan. Angkat pujian yang tadi, ku terhubung denganmu. Kami mau terhubung terus dalam doa kami Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman, dengan lembut kita katakan tapi dengan iman. Terhubung denganmu. Ya Tuhan. Kau lihat umat, kau lihat hamba-hambamu. Oh rala-bala-bala. Firman-Mu itulah dasar hidup.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru buat kami. Tuhan, Kau menyembuhkan segala sakit kami. Kau memelihara hidup kami. Dan Engkau adalah jaminan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih malam hari ini juga. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Tuhan sudah curahkan di kayu salib. Tubuh-Mu yang sudah dipecahkan supaya kami boleh dibenarkan, diselamatkan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Karena Tuhan mati di kayu salib, ada harapan bagi kami. Karena Tuhan bangkit dari kematian, ada kemenangan buat kami. Ada keselamatan yang kekal buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa. Terima kasih, itu sebabnya malam hari ini dengan iman kami terima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang akan kami makan, bersekutu dalam hidup kami, menjadi sebuah persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu boleh mengalir dalam hidup kami. Kuduskan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, Kasih-Mu hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa
Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dia begitu baik. Terima Dia sangat baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Kenang kembali kematiannya di kayu salib. Terima kasih. Kenang kembali segala pengorbanannya buat kita. Karena Tuhan Yesus kita diselamatkan. Karena Tuhan Yesus kita ditebus. Karena Tuhan Yesus kita dibenarkan. Oh,